Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sejak awal tahun 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup 3.056 fintech ilegal di Indonesia. Ulasan tentang fintech ilegal dan bagaimana caranya agar terhindar dari investasi ilegal akan dibahas selengkapnya dalam At Large oleh Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Vera dan juga pemirsa, sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat ada dua contoh kasus penipuan ataupun investasi bodong yang berbasiskan financial technology atau fintech yang pernah terjadi di Indonesia, dan ini cukup menggemparkan. Jika kita ingat dulu di awal tahun 2020 ada yang namanya kasus MeMiles. Di sini kasus MeMiles merupakan salah satu bagian dari investasi bodong yang memanfaatkan financial technology atau teknologi informasi dalam proses financial yang terjadi, dan ternyata ini adalah salah satu kasus investasi bodong tidak terdaftar di Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagai perusahaan investasi, dan selain itu dalam jangka waktu 8 bulan saja ternyata sudah memiliki 200.000 anggota dan juga mengiming-imingi kendaraan hingga emas untuk anggotanya. Selain itu ada juga kasus investasi bodong Joska yang juga kita kenal karena ini adalah perencanaan investasi dan juga ternyata terafiliasi dengan perusahaan manajer investasi tanpa izin, dan sampai Januari 2021 ternyata ada 41 korban dengan total kerugian yang mencapai 18 miliar rupiah. Dan dua kasus ini merupakan dua contoh utama dari sejumlah kasus yang melanda fintech di Indonesia. Dan sebelum itu juga kita paham ternyata fintech ini tidak hanya soal Joska ataupun MeMiles saja seperti yang kita kenal, namun juga ada jenis-jenis pinjaman online yang ternyata masuk ke dalam bagian dari fintech ilegal. Selanjutnya kita akan bahas apa sebenarnya itu fintech ataupun financial technology. Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Jadi semuanya akan berbasis pada teknologi informasi, mulai dari proses pengenalannya, kemudian juga interaksinya juga dilakukan dengan berbasis teknologi informasi. Dan biasanya produk fintech ini merupakan suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Dan ada juga yang kita kenal dengan peer-to-peer lending. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari fintech yang khusus untuk jasa pinjam-meminjam. Selanjutnya kita lihat juga apa ciri-ciri dari fintech ilegal. Seperti yang kita tahu, ada fintech yang juga sudah berbasis legal atau terdaftar secara hukum, dan juga ada yang menimbulkan masalah adalah fintech ilegal. Yang pertama kita harus paham, tidak memiliki legalitas. Tentunya legalitas ini hanya dikeluarkan oleh yang berotoritas, yakni di Indonesia adalah OJK, kemudian mengenakan bunga, denda, dan biaya yang sangat tinggi. Ini juga harus sesuai dengan perjanjian yang ada pada saat pertama kali nasabah dan juga perusahaan fintech ini melakukan perjanjian. Yang ketiga, ada proses penagihan yang tidak beretika. Sedangkan pada saat penagihan dilakukan, bahkan penagih pun harus memiliki sertifikat penagihan. Kemudian yang keempat adalah akses data pribadi yang berlebihan. Ini tentu saja dilarang karena ini merupakan informasi personal ataupun data dari nasabah. Dan selanjutnya adalah pengaduan tidak tertangani, karena di fintech ilegal ini sebenarnya jika terjadi ada hal yang harus dikadukan, maka yang berkaitan harus mengadu kepada polisi ataupun pada Satgas Waspada Investasi. Yang selanjutnya, lokasi kantor tidak jelas. Ini bisa jadi kantornya dituliskan berada di luar negeri dan juga susah untuk dicapai. Dan yang terakhir adalah SMS spam. Tentunya komunikasi ini dilarang dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi pribadi yang bersangkutan dengan nasabah ataupun klien. Selanjutnya kita lihat juga apa penutupan fintech ilegal yang sampai hari ini sudah terjadi. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dilaporkan sudah ada 3.056 pinjaman online ilegal yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Dan selanjutnya di awal tahun ini saja, di tahun 2021 ada 14 entitas investasi ilegal tanpa izin yang juga sudah ditindak. Ini ada 2 perdagangan berjangka komoditi, ada 3 unit cryptocurrency yang saat ini juga mulai marak diperbincangkan, ada 3 unit koperasi, 2 penjualan langsung, dan juga ada 4 kegiatan lainnya. Inilah mengapa kita harus tetap waspada dengan fintech ilegal yang ada di Indonesia.
Selanjutnya kita lihat lagi ada payung hukum dari fintech. Tentu setiap hal yang berada di dalam satu negara ini pasti ada payung hukumnya pemirsa. Dan persyaratan untuk menjadi penyelenggara ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan OJK yang berada pada nomor 77 tahun 2016. Ini harus memenuhi ketentuan dokumen perizinan bagi penyelenggaraan dan ini tentunya pasti bisa langsung diakses dari website OJK. Kemudian pada saat ada satu penyelenggara ingin menjadi fintech yang sesuai dengan payung hukum, ini juga ada tata cara pendaftarannya, sudah harus mulai dari perlengkapan berkas pendaftaran, verifikasi, asistensi, sampai dengan ada uji kesesuaian oleh OJK dan barulah pada akhirnya nantinya akan diberikan status terdaftar. Selanjutnya kita lihat juga ada pembahasan mengenai Jokowi yang sempat mengatakan bahwa ternyata literasi keuangan fintech di Indonesia ini cukup rendah. Kita bisa baca literasi keuangan digital masyarakat RI baru mencapai 35,5%. Selain itu jumlah masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital ini ternyata jumlahnya masih sedikit, hanya 31,26%. Dan sampai hari ini ternyata masih banyak masyarakat yang lebih percaya dengan layanan keuangan informal. Inilah sebabnya kenapa kita harus lebih waspada dan juga lebih hati-hati dalam menggunakan fintech karena tentunya penggunaannya harus dilengkapi dengan literasi yang juga memadai. Selanjutnya kita lihat di sini saya akan memberikan Anda cara jitu untuk aman pada saat akan menggunakan fintech sebagai sarana untuk beraktivitas finansial. Dan tentunya yang pertama, Anda harus menggunakan fintech lending yang terdaftar dan juga memiliki izin dari OJK. Sampai dengan 22 Januari 2021 hanya ada 148 perusahaan yang terdaftar secara legal di OJK dan ini Anda harus pilih benar-benar. Kemudian jika ingin meminjam, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Yang ketiga, hati-hati dengan fintech lending ilegal dengan menggunakan nama ataupun logo yang sebenarnya menyerupai dengan fintech lending yang sudah legal terdaftar di OJK. Dan yang terakhir ada tips untuk sebelum menggunakan fintech, ini Anda harus pahami dulu perjanjian cicilan, waktu pembayaran, bunga, denda, dan resiko seluruhnya secara merinci dan juga detail. Dan pemirsa ini tentunya sangat penting bagi kita untuk meningkatkan literasi keuangan digital kita karena di masa saat ini fintech tentu tidak bisa lagi terhindari dari aktivitas kita sehari-hari. Dan tentunya ini juga bisa berguna tidak hanya bagi kita namun juga bagi keluarga terdekat. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda Vera. Baik, terima kasih Valen atas pemaparan Anda.